Coba yang dipertanyakan tuh inti kan itu intinya. Baik, intinya kalian meyakini Yesus mati dan bangkit. Oke. Di sini Yesus berkata, ini Yesus berkata loh. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Coba di ayat lainnya. Jangan di ayat lain dulu. Ini dulu nih. Ayat lainnya itu mengatakan begini. Jangan nanti Anda menunjukkan kontradiksi dalam Bible. Kalau Anda mau menabrak dalil yang lain dengan ini menunjukkan bahwa Bible kontradiksi. Tanganku. Yang lain malah mengatakan Yesus lihatlah dan peganglah tanganku. Kalau namanya setan itu tidak mempunyai daging seperti saya. Inilah aku. Nah, Yesus pun mengatakan siapa yang bilang setan? Makanya ini pertanyaan balik buat kalian. Kalaulah benar-benar murid-murid itu tahu Yesus Tuhan, apakah saat yang bersamaan mereka juga tahu dia hantu? Yang jelas, kiranya ada yang dua, ada yang takut, ada yang enggak. Karena Yesus mengatakan di ayat yang selanjutnya, lihatlah dan peganglah, rabalah tubuhku. Kalau hantu tidak bisa memiliki tubuh yang bisa bukan raba tubuhku, aku. Raba tanganku, kok tubuhku? Iya, podo wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita masih tampilkan perdebatan yang seru antara Bunda Nora Aritonang yang notabene adalah seorang mu'alaf versus Pendeta Sutejo yang katanya ngakunya Pendeta Sutejo ini adalah dulunya beragama Islam alias dia murtadin. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak bagaimanakah keseruan perdebatan di antara mereka. Cuman tuh Sutejo? Sutejo, silakan Sutejo ya. Baik, udah bahasa biasa aja Sutejo, nggak usah bahasa Jawa lagi. Siap. Itu begini loh, kalau kita analisa dari sejarah awal, Yudas itu kan memang dari awal tuh Yesus sudah mengatakan dari ke salah satu 12 muridnya akan ada yang berkhianat. Nah itu satu poin. Jadi sebelum kejadian Yudas tidak mengenal Yesus, Yesus itu sebenarnya sudah tahu dia akan berkhianat. Yang menyerahkan dia itu ya Yudas. Bukan itu loh masalahnya. Yang ditanya itu bukan itu. Ditanya kenapa mereka tidak mengenali Yesus. Bukan Yesus bilang ini pengkhianat apa segala macam, udah tahu kami. Kenapa mereka tidak mengenali Yesus? Apa masalahnya? Tunggu, karena dia itu menganggap masih Yesus dengan perwira atau itu penjaga itu, dia lebih masih membela ke penjaga Romawi itu. Jadi sehingga dia mengelak sebenarnya bahwa dia itu Yesus, tapi karena Yesus itu adalah musuh dari pemerintah zaman itu, ya toh. Jadi dia itu mengikuti seakan-akan tidak tahu, padahal dia tahu. Karena kalau seandainya dia, dia Yesus teman saya atau guru saya atau Tuhan saya, pasti Yudas itu juga akan ditangkap saat itu juga dia. Jadi dia mengelak, sama halnya sekarang. Ada pejabat penguasa sekarang di pemerintah yang tidak pro dengan salah satu orang itu, berhadapan. Yang satu 1000, yang satu cuma sendiri. Tetap sebagai manusia biasa paling mengikuti yang banyak. Saya enggak kenal dia kok, biar saya selamat, kan begitu logikanya zaman itu. Terus pada waktu Maria Magdalena tidak mengenal Yesus itu karena pada saat itu habis proses penyalipan kematian Yesus, terus yang dikuburkan. Jadi seakan-akan itu tidak percaya kalau orang hidup itu sudah disalibkan, sudah mati terus kok bisa hidup kembali. Jadi si Magdalena itu tidak yakin, padahal saat itu Yesus yang dikuburkan, bukan Maria yang dikuburkan.
Yesus yang Oh dikubur. Yesus. Yesus yang Tapi dikubur. Maria tuh. Yesus yang dikuburkan, cuma yang melihat Maria Magdalena itu dia tidak percaya, masa sebagai manusia biasa dia secara logika tidak mungkin orang sudah mati kok hidup kembali. Padahal Yesus itu sudah mengatakan, nanti setelah saya dikubur setelah 3 hari saya akan bangkit kembali. Selama masih dia hidup mengatakan seperti itu, dia lupa dengan janji Yesus pada waktu itu loh ceritanya, sejarahnya. Jadi kalau mau dilihat mana yang memang mana itu yang benar, mana yang salah, memang sejarahnya begitu. Ada itu manusia zaman itu dengan zaman sekarang pun sebenarnya tidak beda-beda jauh sih. Sekarang saya mau tanya balik, apakah situ langsung bisa percaya kalau orang mati tiba-tiba langsung bisa hidup kembali di muka Anda? Pasti ya tidak percaya Maria Magdalena. Tapi setelah itu bukan cuma penampakan kepada 1-2 orang, bahkan ada pengawal, bahkan ada yang lain murid-muridnya itu telah dinampakkan, barulah si Maria Magdalena itu percaya bahwa dia itu hidup kembali. Sampai Boleh. Saya masuk sedikit. Anakku baik. Kalau kita baca Yohanes 20 nomor 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Lalu kata Yesus 20:16, satu panggilan Yesus, "Maria." Langsung Maria berbalik dan berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Apa kata Yesus? "Aku mengenal suara domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku." Artinya kata panggilan Maria ya oleh Yesus, Maria kenal. Ini yang manggil, kata Maria sebutin Maria ini Yesus. Makanya langsung Maria berpaling dan berkata Rabuni. Artinya apa? Guru. Guru. Maria nggak panggil dia, "Ya Tuhan." Tapi narasinya ini berbeda di atas ya. Ketika dia bertanya kepada orang-orang, ya, di mana ya kalian letakkan, lihat Tuhan ya, mayat Tuhan kata dia. Di bawah sini Rabuni, guru. Jadi yang dikenal oleh Maria ini, Yesus ini Tuhan apa guru? Atau dua-duanya? Rabuni. Tuhan dan guru. Nah, Guru dan Tuhan ya. Pada waktu itu Yesus mengatakan seperti itu, yang aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Suara. Kalau mengenal nggak kenal mereka. Maria nyangka penunggu taman. Nah, pas begitu dengar suara Yesus panggil Maria, baru Maria tahu ini Yesus. Tunggu. Waktu kejadian itu kan waktu habis penyalipan. Kan? Ya, 3 hari lah, 3 hari setelah penyaliban. Hari setelah penyalipan. Lah di situ dengarkan dulu. Lah, aku masih lip iki lo, tunggu. Live bukan lip. Lip Yo. itu naik. Kasih lep lo. Sabar yo. Kita begitu ngongkon ngopeni ndoke, wong tak omong wis ana uang kok Iya. Engko ae urusan ndok iku aja saiki ndok-ndok. Sabar. Bayar uang iki mau. Izin. Omongi. Ini siapa yang baru naik dulu nih? Ojo ngono lah kue. Tuhan, Di dalam Yohanes 20. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Kenapa dia dilarang oleh Yesus memegang dia? Pertama, masih pegal-pegal badannya. Orang baru ketemu disangka mati pasti dipelukan. Aduh, itu dipeluk, sakit lah badan-badan kan gitu. Nah, yang kedua, Yesus berkata, "Sebab aku belum pergi kepada Bapa." Kalau orang Kristen mati, telah pulang ke rumah Bapa, itu mati. Nah, Yesus nggak mati. Aku belum pergi kepada Bapa, berarti belum mati, kan? Nah, yang terus kemudian kata Yesus, "Pergilah kepada saudara-saudaraku." Nah, Tuhan punya saudara ini dalil Tuhan punya saudara di sini. "Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Sekarang itu kapan? Saat itu ternyata belum. Oke. Bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Lalu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Maria kontradiksi dengan ucapannya. Waktu ketemu Yesus panggilnya guru, waktu ketemu orang bilangnya Tuhan. Nah ini. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ini banyak pertanyaan ini. Satu nih, 20:17 ini aja 1.700 pertanyaan bisa muncul dari Yohanes 20:17.
1.700 pertanyaan bisa muncul. Belum lagi yang lain. Nah, untuk supaya mempersingkat waktu, saya bertanya 2 saja. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kalau orang mati, dia perginya ke Bapa atau ke Mama? Saya mau tanya. 1. Yang kedua? Mama. Oh, ke Mama. Oh ya. Oke. Dan katakanlah kepada mereka, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Kapan? Silakan jawab, Oten. Panggil pendeta. Itu pertanyaan itu sama halnya bagaimana ya? Susah kan? Yang dipertanyakan itu bukan pertanyaan yang untuk ke inti dari. Coba yang dipertanyakan tuh inti kan itu intinya. Baik, intinya kalian meyakini Yesus mati dan bangkit. Oke. Di sini Yesus berkata, ini Yesus berkata loh. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Coba di ayat lainnya. Jangan di ayat lain dulu. Ini dulu ini. Ini dulu ayat nih. Lainnya itu mengatakan begini. Jangan nanti Anda menunjukkan kontradiksi dalam Bible. Kalau Anda mau menabrak dalil yang lain dengan ini menunjukkan bahwa Bible kontradiksi. Tanganku. Yang lain malah mengatakan Yesus lihatlah dan peganglah tanganku. Kalau namanya setan itu tidak mempunyai daging seperti saya. Inilah aku. Nah, Yesus pun mengatakan siapa yang bilang setan? Makanya ini pertanyaan balik buat kalian. Kalaulah benar-benar murid-murid itu tahu Yesus Tuhan, apakah saat yang bersamaan mereka juga tahu dia hantu? Yang jelas, kiranya ada yang 2, ada yang takut, ada yang enggak. Karena Yesus mengatakan di ayat yang selanjutnya, lihatlah dan peganglah, rabalah tubuhku. Kalau hantu tidak bisa memiliki tubuh yang bisa bukan raba tubuhku, aku. Raba tanganku, kok tubuhku iya podo ae maksudnya bro, ngono ya diprotes sih. Podo ku maksudnya diraba kalau dipegang itu didemek itu podo. Ngono lho. Jadi ayat ki mau kontradiksi. Ganti. Sebentar. Ada yang jangan ganti. Pegang. Sebentar. Tapi jangan lihat jangan. Ya, ngomong apa kowe? Tejo setelah Tuhan itu bangkit, dia cacat permanen ya, tangannya masih terbolong itu. Masih ada bekas paku-pakunya itu masih ada, tapi badan sehat, tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan, bukan tubuh seperti. Baik, tidak puas mereka tumbak Yesus, mereka mau tumbak kita lagi, lama-lama jadi Tuhan kita di sini. Tak puas Yesus ditombak, kita pun ditombak ya. Baik. Tuhan baik. Ngomongnya sing penak dang, sing membangun ngono lho. Ben supaya Indonesia ini lebih mantep malah. Ya udah Bang. Abang berbicara tadi, bernarasi tadi. Itu sama sekali tidak menjawab apa yang saya tanya, Bang. Iya, karena terbalikan dari apa yang Bapak tanya. Bapak tanyakan jangan kamu pegang. Iya toh, Yesus mengatakan jangan kamu pegang. Tapi di ayat selanjutnya Yesus mengatakan jangan kamu ragu, lihatlah, peganglah. Nah, baik. Baik. Di sini kata Yesus kepada Maria, jangan engkau memegang aku. Kepada Maria nih. Karena ketemu Yesus Maria. Yang lain kepada waktu menampakkan kepada murid yang lain kan enggak begitu, malah murid yang lain ragu. Baik, pertanyaan saya ini di mana, dalil yang mana? Jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ini waktu Yesus ketemu murid-murid atau Yesus ketemu Maria? Kalau itu saya malah nggak dapat dengar itu, nggak tahu ayat yang mana. Cuma yang Yohanes 20 nomor 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Ternyata Yesus bilang begitu, yang menjadi Bapa itu murid-muridnya loh. Serius. Orang gimana? Orang ayat di bawahnya, di atas dia bilang, pergi, sampaikan kepada saudara-saudaraku, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ternyata Yesus pergi kemana? Ketemu murid-murid. Artinya murid-muridnya adalah Bapaknya. Iya kan? Dek ngomong kayak ngono kuwi supaya memberi kesaksian pada murid-muridnya yang lain bahwa dia itu sudah bangkit kembali. Iya. Terus setelah dia bangkit dia akan pergi ke mana?
Setelah dia sekarang, dia katakanlah kepada mereka, coba dengarkan kalimat. Disuruh sama Maria, sampaikan kepada mereka saudara-saudaraku, apa yang disampaikan? Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Oke, Maria pergi. Oke, Maria pergi. Oke, Maria pergi ketemu mereka. Maria sampaikan. Malamnya Yesus ketemu mereka. Ternyata mereka adalah yang dimaksud Bapa dan Allah itu, murid-murid itu. Malamnya ketemu lagi mereka. Gitu. Tapi pertemuan pada waktu mereka itu adalah pertemuan yang seandainya itu yang terakhir dalam zaman itu. Karena waktu itu dia mau terangkat ke surga, Yesus itu langsung naik ke surga. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini kayak cerita dongeng ya. Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini pernah baca kisah-kisah dongeng nggak? Begini narasinya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian cerita dari negeri Yokonoha. Nah, ini jelas kan? Jelas sekali ini, jelas. Paling mungkin yang situ baca itu apa? Itu bukan Alkitab. Oke, begini bro, kau punya Bible nggak di situ? Yo ada, tunggu sambil. Silakan buka Yohanes 20 mulai dari 19 sampai 23 yang tadi saya bacakan. Ternyata dari tadi nggak buka Bible dia ya. Waduh. Biasa. Aku sudah sapa. Baik anakku, silakan diambil Bible-nya ya. Baik. Aku. Mau lagi secerita. Jadi waktu murid-murid kumpul di situ, satu orang nggak ada di situ, namanya Thomas. Thomas ini dia lagi waktu itu kalau nggak salah ngantar bininya melahirkan kalau nggak salah. Mancing. Oh mancing. Saya pikir mau antar bininya melahirkan. Mancing. Nah. Dia lagi Oh, ke rumahnya Kak Nora ngopi sampai lupa kalau pertemuan itu pertemuan spesial ya malam itu ya. Ngomongnya nunggu sebenarnya. Oh, nah, Yohanes 20:19 sampai dengan 23. Ini nggak pernah baca Biblenya dia ya? Nggak pernah baca dia. Dia bacanya itu kitab Ibu. Teman-teman izin dulu ini. Siapa yang baru naik nih? Vanden Siahaan. Kristen kah atau Islam? Kristen. Nah, Oke, ayo baku bantu. Ayah turun dulu ayah, kena pelanggaran ayah. Dia minta tolong. Ayah. Yang apalagi ini kalau ada Elia Meron. Nah, panggil situ. Panggil dua natur itu. Si dua natur. Elia Meron. Panggil. Sama ini. Sofiatul. Sama muridnya ini, temannya Sun Gokong itu. Ibu Sofiatul masuk. Elia Meron. Nah, itu apa Patkai. Nah, itu tuh. Itu ada tuh. Sutejo udah baca belum? Yohanes 20 nomor 19 sampai 23. Yohanes 20 ayatnya 19, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Judulnya. Iya, judulnya. Kalau bicara judulnya nanti ditanya mana judulnya Yesus Tuhan. Nggak penting itu, nggak penting. Ya. Ayatnya yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu. Dia udah salah loh. Coba. Balah kayak ngomong di dengar. Tadi saya kan bacakan yang sama. Teman-teman dengar ya. Ini saya mau bukakan cerita ini, menarik cerita ini, seru nih. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang mengampuni dosa itu Yohanes itu saya.
Itu Nggak, kau lihat dulu Yohanes 20:19-23 sesuai nggak di Bibelmu yang saya bacakan tadi? Iya, sesuai. Nah, kenapa kau bilang saya tadi baca dari tempat lain? Saya kira ada kan yang ayat yang sama. Tuhan baik ya. Oh, Markus atau Lukas. Pasti Orang udah dia dibaca Yohanes 20, udah dibilang Yohanes 20. Nah, iya itu kesaksiannya Yohanes. Mana Kenapa kalau kalian nggak ngarang nggak hidup ya? Nggak mengarang itu nggak bisa bernapas ya? Benar itu. Hah? Wis bener gue. Karena yang salah kata-kata gue. Nah, apa yang salah yang saya baca? Orang ini yang salah nih katanya. Ya, Betul KB kan? betul KB. Iya. Berarti Anda yang salah ya? Pertanyaan saya gimana tadinya? Kata Yesus kepada Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, Yohanes 20 nomor 17, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa, Bapakku dan Bapamu. Nah, ini disuruh, bayangkan ya, Maria nggak mungkin hianat loh. Maria pergi ke mereka katakan, murid-murid, Yesus suruh kasih tahu ke kalian, ya, sekarang dia pergi ke Bapa. Perginya itu kan pagi dia bangkit itu katanya. Nah, dia pergi ke Bapa nanti kira-kira mau menjelang malam dia balik lagi. Karena ada ceritanya itu di bawah ini, betul kan? Betul nggak? Oh betul ya. Nah, berarti waktu pagi-pagi di minggu pertama ketemu Maria, terus dia pergi ke Bapa dulu nih, nanti malamnya balik lagi, baru pergi ketemu murid-murid, bener nggak? Begini loh itu kan termasuk secara logika kan menganalisa kejadian pada waktu itu mungkin maksud ini mungkin maksud ini bukan berarti pasti loh. Mungkin maksud daripada Yesus mengatakan jangan pegang aku karena aku belum kepada Bapa. Jadi secara nggak langsung tuh dia itu ada khusus spiritual yang ada spiritual khusus. Ada khusus spiritual. Ada penglihatan kosmik juga di sana tuh kayaknya. Betul. Belum dia Ada urusan lain. Dia itu istilah penyucian atau mungkin saya juga nggak tahu itu karena Yesus mengatakan begitu. Ini congor aja lah ya. Ya, intinya congor aja lah. Ada hal yang di luar manusia. Saya curiga pergi ke tukang pijit ya, pegel-pegel badannya. Ya iyalah. Itu logika. Loh, lebih nyambung logika saya loh. Janganlah engkau memegang aku. Coba begini bang, orang habis digebukin bang, terus dengar kabar di kampung ini, Bang Sutejo mati digebukin. Tiba-tiba Bang Sutejo muncul, ketemu sama ibunya. Kira-kira bagaimana ekspresinya? Pasti dipeluk kan? Oh ternyata kamu masih hidup, dipeluk. Masih sakit badan-badannya lah. Jangan sentuh aku. Ya, karena dia belum pergi. Lah, daripada Anda juga tadi nggak nyambung belajar spiritual, lagi kerja spiritual, lebih nggak nyambung. Boleh. Karena dia belum ke tempat tukang kusuk itu. Makanya lebih nyambung saya kalau mau cocokmologi, lebih cocokmologi saya nyambung sesuai dalil. Anda nggak nyambung sama sekali. Karena aku belum ke tempat Bapak. Marwan. Janganlah engkau memegang aku. Luka-lukanya masih sakit. Yang tadi yang saya katakan, yang ayat lainnya juga kan pernah malah Sabar dulu bang. Jangan Anda pertontonkan kontradiksi Bible di tengah orang banyak. Sabar, kalau mau tunjukkan itu yang sepi-sepi lah, nggak ada yang nonton cuma 1-2 gitu. Anda membantu mereka untuk murtad dari Kristen. Ayo, sebab ini janganlah engkau memegang aku. Ini sama halnya ketika Maria dan melihat ketika Yesus diturunkan dari salib, itu mereka melihat tanda-tanda hidup. Tapi secara natural mereka nggak mungkin mereka berteriak dia masih hidup, wah dibunuh lagi nanti kan. Mereka diam aja. Iya, mereka diam aja. Akhirnya apa? Pada hari ketiganya Maria pergi bawa rempah-rempah karena Maria udah tahu dia belum mati. Gitu loh. Emangnya ada orang mati dikasih rempah-rempah di hari ketiga? Nggak ada. Karena Maria tahu dia belum mati. Berarti ya, Bu? Nah, dia belum mati. Makanya secara naluri kan dia diam aja, diam. Jangan usah ngomong, biar. Nah, gitu. Coba diteriak, dia masih hidup. Naikin lagi. Naikin lagi. Nah, makanya Maria pergi.
wawasan kamu terlalu bagaimana ya kalau kita Loh, ini kronologis yang sesuai dengan data Bible. Kalau Anda bukan data Bible, apa yang ada dalam hayal Anda, alam hayal Anda itu yang Anda keluarkan. Saya nggak pakai hayalan. Ya, Nora. Coba tanya sama yang di sebelahnya lah. Tanya dulu. Yang mana? Yang di Ya sebelah gantian dulu ya. Siahaan. Oh, Ya sama Siahaan dulu lah.